Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Yosef, Profesor Adang. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Perkenalkan kami Mahmud Badarudin, mahasiswa S2 Teknologi Penginderaan Universitas Pertahanan RI. Di sini kami izin memaparkan tugas esai mata kuliah penginderaan aktif pasif dari Profesor Adang sebanyak 2.500 kata. Judul esai yang kami buat adalah kontribusi citra penginderaan jarak jauh terhadap pembangunan keamanan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Mari kita saksikan isi dari esai yang kami buat. Sebelum memasuki badan esai, kita akan membahas mengenai perkenalan terlebih dahulu. Keamanan merupakan kondisi di mana tidak adanya keributan atau peristiwa yang dapat mengganggu aktivitas yang biasa terjadi. Kondisi keamanan yang harus dijaga, harus sesuai dengan ancaman yang mungkin saja terjadi di Indonesia, khususnya di IKN Nusantara selaku Ibu Kota Negara baru. Ancaman sendiri dibagi menjadi dua yaitu ancaman militer dan non-militer. Dalam esai ini, akan dibahas mengenai ancaman militer yang mungkin terjadi di Indonesia dengan kondisi pemindahan Ibu Kota Negara yang sedang berlangsung. Dalam badan esai yang kami buat, terdapat 4 poin pembahasan yang dibahas. Pertama, jenis pengamanan di Indonesia. Kedua, teknologi penginderaan jauh. 3. Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Terakhir, manfaat penginderaan jauh. Pokok bahasan pertama adalah jenis pengamanan, yang sebagian besar dipegang oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, baik di udara, darat, dan laut. Kesimpulan dalam bahasan pertama adalah ketiga dari TNI ini harus saling bahu-membahu dalam menjaga pertahanan dan keamanan NKRI dari potensi penyerangan. Kedua adalah teknologi penginderaan jauh. Kesimpulan yang didapat adalah teknologi penginderaan jauh baik penginderaan aktif maupun penginderaan pasif harus digunakan dengan semaksimal mungkin, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal pula terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia. Pokok bahasan yang ketiga adalah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ibu Kota Negara saat ini direncanakan dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kesimpulan yang didapat adalah dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara harus diperhatikan pula potensi penyerangan dari negara lain, agar keamanan Indonesia terjaga. Terakhir adalah manfaat penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki macam yang banyak mulai dari radar, lidar, sensor, satelit, hingga foto udara yang memiliki keunggulan dan fungsi masing-masing. Di mana setiap pengembangan teknologi pasti memiliki manfaat dalam menjaga pertahanan dan keamanan suatu negara, termasuk di dalamnya penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Penggunaan teknologi penginderaan jauh akan memberikan manfaat yang besar dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Dari keempat pokok bahasan tadi didapatkan kesimpulan bahwa penginderaan jauh terhadap pembangunan keamanan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, maka sangat memiliki kontribusi yang tinggi. Terutama ketika masih dalam masa pembangunan seperti saat ini, maka pemanfaatan penginderaan jauh merupakan pilihan yang sangat tepat demi keamanan Indonesia. Sekian pemaparan dari kami. Mungkin masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari semuanya, khususnya dari Pak Yosef dan Profesor Adang, dan umumnya dari teman-teman semua. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Salam bela negara. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penulisan esai ini. Sumber yang diambil sebagian besar dari Mendeley, Google Scholar, buku elektronik, hingga website dari Kementerian dan Badan Pusat Statistika.